Shalom teman-teman MDC Youth semuanya, aku percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yuk kita siapin hati dan pikiran kita mau fokus bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Sun
Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan saat kami menyembah-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar
Apa kabar Bang? Baik banget, luar biasa Wih, baik. ada muka-muka lama nih kayak datang. Ada Benny loh. Wuhu. Ben, Ada Benny. Kak Hikmah datang nggak tadi? Ben. Wih, ada Felika juga. Oh, kalau ada Bang Tommy langsung rame nih. Ada adik-adik yang wih, ada Benny juga. Dibuka lagi Zoom-nya. Wih, mantap. Ada adik-adik juga di Buka sini. dong videonya, pengen lihat nih. Oh iya. Ayo dibuka yang bisa buka. Hari ini kita mau nyantai aja, kita mau ngobrol bareng-bareng. Kalian bisa nimbrung bareng obrolan kita. Wih, si Benny. Kita santai aja hari ini. Mau ngobrolin tentang, of course, tema ya. Masih tema Balancing Grace and Faith. Tapi ini tema yang sangat menarik. Jadi kita mau bawa expertnya langsung, asik. Ke sini untuk bisa ngobrolin bareng-bareng. Nah, teman-teman, kalau ada pertanyaan apa aja langsung taruh aja di chat. Kita kan engaging, maksudnya ini dua arah ya. Jadi mungkin aku akan coba pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang seputar grace and faith, ya apapun juga boleh lah. Pertanyaan apa aja langsung aja taruh di chat. Atau bisa buka mic, terserah. Bisa raise hand. Kita nanti langsung bisa tanya jawab di situ. Oke? So, Bang, ini langsung off script. Langsung off script. Kenapa kita bahas ini, grace and faith ini? Dan I think menariknya dari tema ini ya, setelah aku kan juga nyiapin khotbahnya tiga minggu berturut-turut. Kok kayaknya tema kata grace and faith ini unik in a sense, ada simplicity-nya, kesederhanaan di mana semua orang tuh bisa begitu dia nabrak sama kasih karunia Tuhan dan ngeh tentang kasih karunia itu kayak wow gitu, dan mereka langsung bisa tercengang dan bisa dapat kayak wow, ini sesuatu yang mereka bisa berjumpa dengan Tuhan melalui kasih karunia. Tapi as time goes on juga ada kompleksitinya gitu. Kayaknya kok ternyata agak ribet juga ya tentang balancing grace and faith ini gitu. So maybe bisa explain sedikit kenapa kita bahas ini. Oke. Kenapa kita perlu banget bahas grace and faith? Karena ini the mark of Christianity. Kalau kita tahu bahwa seluruh agama dunia, just name it, semua punya yang namanya prinsip legalisme, yaitu apa yang kita melakukan ini, maka Tuhan akan melakukan itu. Kalau kita lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Kita kerjakan ini, Tuhan kerjakan itu. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang membahas tentang, yang mendasarkan firman-Nya tentang grace. Bahwa kehidupan kekristenannya diawali dan diakhiri sama grace. Bahkan di tengah-tengahnya, di sepanjang perjalanan, Tuhan ingin kita hidup di dalam grace. Apa itu grace? Kasih karunia. Sesuatu yang nggak pantas kita terima. Lengkapnya gini, grace itu terdiri ada dua sih sebenarnya, orang bedain dua, tetapi sebenarnya semuanya itu sama, favor atau grace. Yang pertama adalah disebut mercy. Mercy itu mercy. Mercy itu adalah not getting what we deserve, tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Contohnya adalah penghukuman, neraka, dan segala yang buruk yang kita haruskan dapatkan akibat ya buruknya kita. Not getting, itu namanya mercy, diampuni, di-pardon. Yang kedua adalah grace, kita mendapatkan what we don't deserve. So we don't get what we deserve and we get what we don't deserve. So itu namanya mercy and grace. Kekristenan didasarkan itu semuanya. Di dalam kekristenan bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari manusia. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan yang cari Adam. Dan di dalam kekristenan kita nggak berkata bahwa kita baik dulu
melakukan dulu, baru mendapatkan pengampunan. No, kita mendapatkan pengampunan dulu, baru kita dilatih untuk berbuat baik, menghidupi keselamatan itu. Contohnya adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Waktu itu Yesus berkata, aku nggak menghakimi engkau. Oke, dilepaskan dulu, dia dikasih mercy. Aku pun nggak menghakimi engkau. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Karena Tuhan nggak pengen juga hidup kita ngulang-ngulang yang sama terus. Dia katakan sih, selanjutnya dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus nggak ngomong gini, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu nggak berbuat dosa lagi, konsisten nggak buat dosa lagi, maka aku nggak akan menghakimi engkau. Nggak kayak gitu. Kekristenan selalu grace itu mengalir lebih dulu, lalu segala kebaikan, iman, doa kita itu didasarkan sebagai respon terhadap grace atau kasih karunia yang Tuhan berikan. Apa itu grace? Grace is God's unmerited favor. Perkenanan atau kebaikan Allah yang tidak pantas untuk kita terima atau kita dapatkan. So, aku rasa mempelajari grace itu esensi, tetapi itu justru segalanya di dalam kekristenan. Gitu sih. Jadi grace itu simple atau kompleks? Sangat simple. Gitu ya? Sangat simple. Simpelnya begini, bahwa Tuhan telah menyediakan segala yang baik bagi kita umatnya di atas kayu salib. Bukan akan, sudah, telah. Nah, bagian kita membalance-nya bukan, oh Tuhan begini, saya harus ngelakuin ini. Enggak. Tugas kita cuma satu, membalance-nya adalah jangan sampai kita nggak terima, gitu aja. Saya pernah bilang sama orang, pepatah orang Batak bilang, sesakit-sakitnya meminta nggak diterima, lebih sakit lagi memberi tapi, sesakit-sakitnya meminta nggak diberi, lebih sakit memberi tapi nggak diterima. Benar nggak? So, kekristenan bukan kita meminta ini oke, aku matiin dulu ya supaya ini. So kekristenan bukan Tuhan yang merespon kita. Karena Tuhan sudah melakukan segala yang baik, tapi kita yang merespon. Segala apapun yang kita lakukan, mau berbuat baik, itu bukan untuk mendapatkan kebaikan atau kemurahan Tuhan, tapi sebagai respon, karena Tuhan udah begitu baik, aku mau menunjukkan syukurku dengan berbuat baik kepada sesama. Kalau aku melakukan apapun, semuanya karena respon terhadap kasih karunia Tuhan. Nah, kalau udah itu jadi sederhana kan? I guess sederhana kalau kita telan bulat-bulat, tapi sering kali kita udah punya preconception masing-masing, jadi agak kompleks gitu kali ya. Anyway. Lanjut pertanyaan selanjutnya deh sama Bang Tom. Thank you Bang untuk penjelasannya. I guess kalau masuk ke anugerah kasih karunia iman ini, yang paling pertama biasa frequently asked question-nya adalah, emang benar keselamatan atau mengakses kasih karunia Tuhan itu cuman percaya doang? Kayak literally benar-benar nggak perlu ngapa-ngapain. Terus kayak ya udah cuma percaya gitu, kayak percaya gitu. Nah, kok kayaknya gampang banget gitu, atau sebenarnya tetap ada tetap sebenarnya kata percaya itu ada loaded-nya, kayak ada turunannya lagi. Kalau percaya itu artinya bertobat dari dosa, artinya menjadikan Yesus Tuhan atas segalanya, artinya cari Tuhan setiap hari, itu baru sama dengan percaya gitu Bang. Kayak maksudnya kayak kadang-kadang too good to be true kalau cuma percaya doang, benar-benar nggak ada embel-embelnya. Sesungguhnya ya, kalau untuk sesuatu yang kita tidak bisa beli, apa yang bisa kita lakukan? Kalau sesuatu itu, saya izin share screen ya, biar kita gampang kasih ayatnya ya. Saya kasih ayatnya nih. Gak gampang untuk menerima, John. Aku sharing sedikit lah. Ini sebenarnya sharing aku untuk minggu depan sih. Cuman aku mau share sedikit. Sedikit ya. Ini dia. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung taruh di chat ya. Ya. No, kamu tahu nggak? Ini ada satu cerita di mana ada seorang letnan Jepang namanya Hiro Onoda, kalau pernah dengar. Nah, Hiro Onoda ini pada tahun 1945, true story. Sebelumnya dia ditugaskan di Filipina, di Pulau Lubang, dekat Luzon gitu ya. Nah, tahun 1945 kan Jepang itu udah menyerah ke tentara sekutu, dimulailah perdamaian dunia. Udah nggak ada lagi perang. Benar ya? Nah, tapi antara dia nggak percaya atau nggak mau percaya, so dia satu-satunya yang
tetap bergerilya di hutan Filipina setelah Perang Dunia selesai. You know what, berapa lama? 29 tahun. 29 tahun. Jepang udah bangun tinggi, udah bangun teknologi, udah jual mobil kemana-mana, udah modern. Tahu nggak apa yang dilakukannya? Dia cuman makan pisang dari hutan, dia makan kelapa, lalu abis itu dia cari, kadang-kadang mencuri ke rumah penduduk, curi ternak ke rumah penduduk. Ini ceritanya ada di internet. You just can ngelihat. Karena ini fenomenal banget. Dia cuma curi dan sempat karena dia ngerasa terancam, dia ngebunuh 30 orang Filipina yang berkeliaran, petani-petani yang ada di sekitar hutan itu. Dia gerilya. Waktu tahun 1945 dia ngelihat sih ada selebaran pemerintah udah menyebarkan, udah musim damai udah tiba. Pemerintah Jepang udah turunin selebaran lewat lewat pesawat. Dia baca tetapi dia anggap that is too good to be true. Mana ada. Ini nggak ada ini kayak gini. Ini propaganda musuh nih, dia bilang gitu. Lalu ada orang dikirim untuk ngomong sama dia, tim untuk cari dia, tetapi dia tolak, dia lari. 29 tahun. Tahun 1974 akhirnya bosnya sendiri order. Dia kelihatannya kayak setia karena yang dia lakukan dia dengan alasan bosku menyuruh aku jangan pernah menyerah. Padahal bosnya udah nikmati kemerdekaan di Jepang. Akhirnya bosnya sendiri datang, kaptennya sendiri dia datang, mencari dia, dan akhirnya dia dibawa keluar. Udah tua banget. Dibawa keluar, lalu abis itu dia serahkan samurainya sama pemerintah Jepang. Lalu dia ngelihat, karena kehidupannya udah keras pada zaman dulu, dia ngelihat kehidupan Jepang ini udah nggak kayak dulu, udah terlalu modern, udah terlalu nyaman. Tahu nggak apa yang lakukan? Dia nggak mau tinggal di Jepang, dia pergi ke Brazil. True story, dan dia mulai hidup bercocok tanam di sana, hidup susah lah di sana. Dia memilih untuk hidup susah, walaupun udah ada hidup enak. Saya mau katakan, ini juga orang yang menolak berita Injil. Ada kabar gembira bahwa kita bukan lagi seterunya Tuhan. Kita itu udah berdamai dengan Tuhan. Tetapi orang-orang ngira that's too good to be true. Kayaknya ada term and condition apply deh. Kayaknya ada trik-trik di belakangnya deh. Dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita nggak bisa nikmati segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang Tuhan bilang. Lihat nih. 2 Korintus 5 ayat 18 bilang nih. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kata memperhitungkan pelanggaran itu bahasa akuntansi, imputed namanya, nggak dicatat. Coba kita lihat, kita hidup di tahun 2021. Yesus meninggal tahun 2000 tahun yang lalu, waktu menebus kita. Dosa masa lalu kita, dosa masa kini kita, dan dosa masa depan kita, itu semua di depan Yesus. Setuju nggak? Artinya Yesus itu udah mati buat semuanya. Bahkan dosa yang belum kita alami pun Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, karena dosa masa lalu kita pun bagi Yesus itu masa depan. Nah, jadi bagi saya kita susah terima ini karena kita ini manusia cenderung legalis. Kalau aku mendapatkan sesuatu, aku harus bayar sesuatu. Tidak ada no such thing as free lunch. Nggak kayak gitu. Jadi kita nggak terima. So Jesus is the game changer of our relationship with God. Dulu kita itu seteru Tuhan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, cara Tuhan deal sama kita beda banget. Karena dia nggak ngelihat kebenaran kita lagi. Dia nggak ngelihat bahkan kesalehanmu itu kain kotor di hadapan Tuhan, kata Tuhan. Tetapi Tuhan ngelihat Kristus yang mengantarai kita. Dia itu pendamaian. So aku rasa ini dulu, walaupun masih panjang slide-nya, tetapi ini kiranya Kalau pengkhotbah dikasih waktu langsung bablas ya 2 jam kayaknya. Iya, karena ini panjang sekali. Dan lawan kata, satu-satunya hal yang membuat kita bisa menolak kasih karunia, tahu nggak apa? Adalah di saat kita menganggap itu adalah pekerjaan kita. Roma 6 ayat 23 bilang ini, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Lawan kata karunia Allah apa? Dosa. Dulu aku kira lawan kata karunia Allah dosa. Coba perhatikan katanya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Lawan kata karunia Allah adalah apa? Maut. No, sistem upah. Yuk kita lihat sama-sama ini nih, lihat nih. Kalau ngelihat ayatnya mungkin jadi ini nih, jadi kebayang. Ini ya.
Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Maut lawan katanya hidup yang kekal. Karunia Allah lawan katanya apa? Upah. Upah, sistem upah. Artinya upah itu tahu nggak apa? Sesuatu yang kita dapatkan akibat pekerjaan atau merasa karena kebaikan kita. Karunia lawan katanya upah. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegang? Nggak ada. Berdasarkan perbuatan, tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kalau upah itu karena perbuatan, karunia Allah karena iman. So, itu hubungannya. So, it's sangat gampang. Semua karena kasih karunia Allah. Kamu akan hidup di luar kasih karunia Allah di saat kamu berusaha menganggap apa yang baik yang kamu dapatkan di bumi itu semua karena usaha, karena kebaikannya kamu. Karena perbuatan. Kalau kita anggap itu upah, nggak bisa. Makanya saya udah pernah katakan bahwa di dalam suatu doa, suatu kali ada orang yang berkata, Tuhan, berdoanya gini, Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu ini hamba Tuhan yang lagi sekarat. Lihatlah, perhatikanlah, dia telah begitu banyak melayani Engkau. Dia telah berdampak begitu besar bagi bagi generasi di Indonesia. Perhitungkanlah itu Tuhan dan sembuhkanlah dia. Waktu mendengar doa itu saya katakan, ini doa yang agak sombong sih, Saudara. Apa yang mau diperhitungkan dari kita? Bahkan kemampuan kita untuk berbuat baik itu enggak mengurangi utang kita sama Tuhan. Justru nambah hutang. Saya ulangin. Kalau engkau mampu berbuat baik, itu bukan mengurangi hutangmu kepada Tuhan. Tetapi justru nambah. Karena kerinduan untuk berbuat baik. Kalau kita bisa rindu untuk berbuat baik, bukankah itu anugerah dari Tuhan? Bukankah itu kemurahan Tuhan? So, tidak ada apapun yang kita lakukan yang bisa sanggup bayar. John Piper bilang gini, Tuhan tidak ingin kita bayar hutang pada Dia, katanya. Tuhan ingin kita selamanya merasa berhutang kepadanya. Dan karena kita merasa berhutang, tahu nggak apa yang lakukan? Yang kita lakukan sebagai orang yang berhutang. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia hidup dalam rendah hati senantiasa. Kalau orang miskin ketemu, waduh, aku utang sama dia. Dia hidup di dalam kerendahan hati senantiasa. Wow. Itu sih. Nggak tahu ini nyambung nggak sih? Nggak tahu, excited banget. Kita ada tepuk tangan dong buat Kak Tommy. Gimana nih, nggak ada reaction dari tadi? Aduh, sepi. Oh iya, Joe itu bilang transaksional. Enggak. Tuhan ingin berelasi dengan kita, bukan bertransaksi sama kita. Iya, maksudnya dia tadi lagi ngomongin upah itu tadi. Upah itu transaksional. Betul. Iya. So, jadi beneran cuman percaya doang ya? Gini, ada satu yang aku comes to mind yang orang sering bilang kayak gini, bukan percaya doang katanya, karena iblis aja percaya, tapi dia nggak selamat. Nah, kalau itu maksudnya gimana? Jadi tetap ada embel-embel ya? Percaya itu adalah sikap hati, John. Manusia bisa menilai apa yang keluar dari mulut kita. Kita bisa dengar, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu doa keselamatan kalau KKR kan. Ya, kita bisa dengar. Hati orang siapa yang tahu? Nah, hati manusia melihat apa yang di depan mata atau mendengar apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, yang tahu hati kita itu Tuhan. Nah, Yakobus bilang gitu nih. Dari mana aku tahu kau beriman? Katanya gitu. Nanti baca Yakobus 2 ya. Dari mana aku tahu kau beriman? Caranya ada dua. Dia jelaskan di Yakobus 2, aku sarikan ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Ada 3 ciri iman nih. Orang bilang beriman, tetapi aku menyebutnya yang benar cuma 1 yang beriman. Yang pertama namanya dead faith, iman yang mati, 3D ya, iman 3D ini. Dead faith, iman yang mati. Yaitu engkau beriman, mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi kelakuanmu itu jauh dari Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, pastilah Roh Allah tinggal di dalam dia. Dan Roh Allah yang tinggal di dalam dia pasti setiap hari akan berusaha mengenerate dia, melahirbarukan dia, supaya tingkah lakunya jadi serupa seperti Kristus. Kalau kita nyaman banget, kita bilang terima Tuhan Yesus, tapi nggak ada keinginan untuk hidup seperti Yesus, ya kemungkinan bukan Tuhan yang dalam itu. Ngomong doang, kan gitu kan. Dead faith, iman yang mati. Nggak ada perbuatan yang sesuai. Sekali lagi, ingat, bukan perbuatan ditambahkan kepada iman, tetapi perbuatan meneguhkan iman. Ngerti ya? Jangan salah mengerti ya. Jadi, kalau gitu iman ditambah perbuatan baru sah. Bukan.
iman aja. Tapi iman itu baru terlihat pada saat kita baru terbukti benar waktu di saat ternyata ada tindakan yang mengkonfirmasi. Yang kedua, David, setelah itu Yakobus bilang, engkau percaya kepada Tuhan di ayat 19. Iblis-iblis pun percaya dan gemetar. Ini saya sebut yang pertama David, yang kedua demonic faith. Imannya iblis. Iblisnya iman. Ini iman perasaan saya sebutnya. Iman perasaan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia gemetar, shaking. Pernahkah teman-teman kepercayaan kamu itu didasarkan hanya karena perasaan doang? Perasaan gitu. Oh, aku telah terima Tuhan Yesus. Kenapa? Waktu didoain aku tumbang waktu itu. Aku telah terima Tuhan Yesus. Kenapa? Aku ngerasakan bulu kuduk. Nggak usah ketemu Yesus bulu kuduk, ke kuburan aja sana bulu kuduk pasti, gitu ya kan? Yesus itu nggak bisa dinilai dari bulu kuduk, gitu kan? Dan itu iman demonic faith. Dan bahkan iblis kadang-kadang lebih bagus daripada manusia satu. Dia percaya sama Tuhan dan gemetar. Ini orang ngaku-ngaku pama percaya sama Tuhan, tapi waktu nonton porno nggak bergemetar dia. Aduh, ketakutan gitu ya. Waktu dia nyontek, waktu dia nggak berintegritas, waktu nyolong, dia nggak gemetar. Kemungkinan lebih hebat iblis. Iblis percaya gemetar loh, walaupun habis itu nggak tobat gitu ya. Kita percaya nggak gemetar waktu berdosa. Demonic faith. 3D. Yang ketiga, Yakobus bilang ini baru iman yang benar. Namanya dynamic faith. Dynamic faith. Namanya itu kayak Abraham. Dia kasih contoh Abraham dan Rahab. Dia berani ngambil resiko untuk menunjukkan imannya. Pernah dengar cerita Charles Blondin itu nggak? Pernah dengar cerita itu ya? Suatu kali Charles Blondin itu kisah yang terkenal banget. Seorang peniti tali antara Niagara sama Amerika. Dia pengen meniti tali dan udah terkenal masuk koran di mana-mana tahun 1911 kalau nggak salah. Semua orang suatu kali dia bilang mau kasih pertunjukan. Dia nggak pernah gagal meniti tali dari ujung ke ujung, dari jurang ke jurang. Dia bilang sama orang-orang, oke, siapa yang percaya saya sanggup sampai ke sana? Semua orang bilang percaya. Oke, sekarang saya mau lakukan pertunjukan yang berbeda. Saya akan bawa satu orang di punggung saya. Siapa yang percaya saya bisa sampai ke sana dengan selamat? Percaya. Percaya nih. Lalu siapa yang mau ikut? Tiba-tiba hening semua, kagak ada yang mau percaya. Lalu berdasarkan cerita, aku nggak tahu ini ceritanya valid atau enggak, tetapi aku rasa ini bagus untuk apa namanya? Ada yang cerita itu kemungkinan asistennya, kemungkinan anaknya, tetapi true story sebenarnya. Yaitu ada seorang yang datang kepada dia dan katakan, aku percaya, aku mau. Kamu yakin? Mau. Dia katakan, itu di depan sana akan banyak angin, akan goncangan, tetapi yang perlu kamu lakukan cuma nempel aja, peluk, nggak usah takut, kita pasti lewat. Aku nggak pernah jatuh, katanya. Oke, dia dengan sukacita nemplok, orang-orang udah gemeteran semuanya, dan akhirnya ngelewatin. Ada goyangan-goyangan di tengah, ada banyak angin, ada tantangan. Orang sampai nahan napas ngelihat perjalanan si anak itu. Tapi akhirnya sampai di ujung dengan selamat. Waktu nyampe di ujung selamat, orang bertanya, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu bisa berani kayak gitu? Ya aku berani karena aku percaya. Loh, kami percaya tapi nggak berani. Itu artinya nggak percaya, katanya. Oh gitu. Lalu apa yang membuat kamu percaya dan berani? Lalu dia katakan, karena Charles Blondin adalah papa saya. Dan saya tahu papa saya nggak akan mencelakakan saya. Waktu dia ngomong gitu, Yohanes 1 ayat 12 berlaku. Bahwa nggak mungkin percaya kalau engkau bukan anak. Kalau engkau nggak memposisikan diri sebagai anak, memposisikan diri masih sebagai musuh bermusuhan dengan Allah kayak Hiro Onoda tadi. Si anaknya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Di saat kita percaya kepada Allah, ada roh anak yang ada di dalam kita, the sonship, yang membuat kita nggak hidup dalam ketakutan lagi, nggak dalam perbudakan. Dan itu yang membuat kita dengan sukacita mau surrender. Nggak sempurna, tetapi kita rindu ngikutin jalan-jalannya Tuhan. Nah, kalau kerinduan untuk ikut Tuhan nggak ada, ya kemungkinan percaya di mulut doang. Dan percaya yang benar. Tetapi sekali lagi, aku nggak bisa nilai imannya orang-orang masing-masing. Hanya Tuhan yang bisa nilai. Tetapi masing-masing, yuk kita evaluasi diri. Jangan-jangan percaya kita belum percaya yang benar. Ya, jadi konsepnya tapi bukan percaya plus-plus, tapi kalau percaya ya pasti ada buahnya gitu kali ya. Yes. Karena kita disebut kelahiran baru kan. Kita ciptaan yang baru. Dulu kita enjoy dosa, hidup di dalam dosa. Sekarang kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita nggak enjoy hidup dalam dosa. Beda ya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa ya. Kita jatuh, tapi kita pengen bangkit.
pulih gitu. Kita pengen datang sama Tuhan. Gitu. Itu orang yang udah lahir baru gitu. Dia nggak nyaman hidup di dalam lumpurnya lagi gitu. Oke. Mantap. Thank you Bang penjelasannya. Masuk akal nggak teman-teman? Kalau membingungkan, ayo tanya lagi. Udah masuk satu pertanyaan. Tapi lanjut dulu ke frequently asked question kedua dulu ya. Frequently asked question kedua tentang hal ini. Banyak orang yang ngomong kayak gini Bang, kalau begitu dengar kasih karunia, udah diampunin, apapun yang kamu lakukan, yang dulu, dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang masa depan, semuanya udah diampunin. Gak ada lagi konsekuensinya, asal kamu percaya, udah kamu menerima keselamatan gitu kan. Habis itu kamu udah berdamai sama Tuhan. So konsekuensi dosa seolah-olah udah nggak ada lagi di mata orang-orang ini yang dengar. Terus mereka bilang ya udah kalau kayak gitu, berarti nggak apa-apa kalau gua dosa terus, kan enak dosa gua. Toh di pikirannya mereka mungkin ya, maksudnya toh gue nggak nyakitin siapa-siapa, gue cuman enak-enak doang sekarang gitu kan. So gue bermalas-malasan, tetap kalau malam-malam nonton bokep gitu kan masih enak aja gitu. Kayak semua kayak enak aja gitu kan. Kan toh udah itu ujung-ujungnya gue percaya sama Tuhan Yesus dan gue akan selamat. So let's be merry and be happy. Gimana responnya Abang kalau kayak gitu? Sebelumnya aku jawab dulu Biges, sebelum terlalu jauh. Soalnya Biges ada nanya ini, masih nyambung dengan yang sebelumnya ya, John ya. Sure. Dibilang Yakobus 2 ayat 24. Ini adalah ayat yang paling kontroversi yang ada, sehingga bahkan gara-gara ayat ini, bahkan rasul-rasul yang lain menganggap Yakobus itu adalah rasul yang ringan. Martin Luther Bapak Protestan bilang Yakobus itu Yakobus itu adalah rasul yang ringan. Kenapa? Karena dia nggak bicarain kasih karunia, tetapi masih ada dicampur dengan legalisme. Tetapi sebenarnya kenapa digabungkan di dalam perjanjian baru? Karena ternyata nggak seperti itu. Yakobus lagi tidak membicarakan pembenaran di hadapan Allah. Coba baca Yakobus 2 itu di ayat yang pertamanya dikatakan seperti berikut. Di paling atasnya, sebelum ayat 24 di paling atasnya dikatakan gini. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. So Yakobus 2 yang kita bicarakan tadi, yang saya bicarakan tadi, itu bicara tentang pengamalan iman. Jadi bagaimana orang menilai iman kita itu benar atau enggak, ini di mata orang. Supaya jangan imanmu itu jadi batu sandungan buat orang lain. Itu apa yang Yakobus katakan. Jadi bukan mengenai pembenaran di hadapan Tuhan. Pembenaran di hadapan Tuhan udah banyak banget ayatnya, semua mengkonfirmasi semata-mata karena kasih karunia. Yang Tuhan inginkan adalah percaya, bukan pekerjaanmu, bukan perbuatanmu. Jadi ini adalah yang dikatakan Yakobus 2 adalah iman supaya orang tahu. Dan kamu juga, jangan-jangan kamu juga nggak percaya. Kamu kan masih orang kan? Jangan-jangan kamu nanti nggak percaya bahwa kamu udah beriman kalau kelakuanmu nggak sesuai dengan imanmu. So ini tentang pengamalan iman. Oke, itu dia ya. So bukan kita diselamatkan karena iman dan perbuatan. Semua atas mata-mata karena iman. Kemudian pertanyaan John tadi. Nah ini dia. Ini John, aku mau sampaikan. Dari zaman dulu itu gitu John. Perhatikan. Ini udah bilang tadi ya. Dosa adalah kesempatan bagi kasih karunia untuk bekerja. Setuju ya? Kalau nggak ada dosa, nggak perlu kasih karunia, kan gitu kan? Ya. Namun kasih karunia bukanlah kesempatan bagi dosa untuk bekerja. Saya ulangin. Firman Tuhan katakan di mana banyak dosa berlimpah-limpah, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Nah, bagi orang yang nggak menerima kasih karunia, yang ngerasa belum diselamatkan itu, pasti dia nganggap, wow, berarti ini license to sin dong. Kalau makin banyak dosa, makin banyak kasih karunia dilimpahkan Tuhan padaku. Siapa bilang? Roma 5 ayat 20 bilang gini, tetapi hukum Taurat ditambahkan, aku bacain ya, supaya pelanggaran jadi semakin banyak. Jadi hukum Taurat itu nggak pernah dimaksudkan untuk menyelamatkan, tetapi supaya orang sadar bahwa apa? Bahwa dia jauh dari standarnya Tuhan. Makin sadar bahwa pelanggarannya banyak. Nah, kalau udah sadar bahwa pelanggaran banyak dan nggak sanggup, baru kita datang, nggak sanggup lagi, mohon kasih karunia. Itu tujuan hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat diberikan supaya pelanggaran jadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak,
Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini akhir dari Roma pasal 5 yang menyatakan kasih karunia itu berlimpah-limpah. Bukan karena perbuatan kita. Yesus mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Nah, inilah berita Injil. Tentu saja bukan hanya sekarang loh, John. Tetapi dari 2000 tahun yang lalu, orang kalau dengar berita ini, pertanyaan selanjutnya yang keluar adalah ini, Roma 6 ayat 1. Jika demikian, Paulus sudah antisipasi. Dari zaman dulu sama. Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? So kita lihat di sini, orang songong, bukan ada zaman sekarang doang. Dari 2000 tahun lalu, Paulus sudah antisipasi. Kalau diberitakan Injil, orang pasti bilang, kalau gitu boleh dosa dong. Persis sama. Sekali-kali tidak, dia bilang. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Masa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini sama kayak gini, gue ngebayangin gini, walaupun ini bukan ilustrasi yang sempurna. Kita ada di depan, ada truk tronton nih, yang pengen nabrak kita. Ada Jesus tiba-tiba dorong kita, kayak film-film ya, dorong kita supaya kita nggak ditabrak. Das, karena dia menyelamatkan kita, Yesus mati ketabrak tronton. Lalu kita berkata, ternyata kalau aku mau mati, ada yang menyelamatkan. Lalu dengan sukacita besok-besoknya kita tabrakkan diri lagi kita kepada tronton. That is so stupid. That is not how it works. Setelah diselamatkan, sadarilah bahwa hidupmu itu berharga. Jangan jatuh lagi dalam dosa. Yesus bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kali ini, ya lu bertemu sama gue. Nanti next time, jangan-jangan lu nggak sempat ketemu sama gue, dilempari orang dengan batu hingga mati lu nanti. Katanya perempuan kedapatan berbuat zina itu ya. Ya syukur kamu sempat bertobat sekarang. Tapi rusaklah masa depan kita, rusak, jangan rusak hidup kita. Dia bilang sekali-kali tidak, masa kita udah mati bagi dosa. Masa kita masih mau hidup di dalamnya. That is it. Oke? Aku rasa itu jawabannya ya. Justru orang yang udah hidup dalam kasih karunia, dia hidup sungguh-sungguh. Ini contohnya Paulus. Paulus menyadari walaupun dia kerja keras banget. Dia bilang gini, dia hidup dalam hukum Taurat, hukum sebab akibat sebelumnya. Dia diselamatkan. Roma 1 Korintus 15 ayat 10 dia bilang gini. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semua semata-mata karena kasih karunia. Jadi kalau semua karena kasih karunia, apa yang dilakukan? Karena itu, ya udah aku buat dosa terus? No, dia bilang gini. Karena itu, aku berusaha supaya kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Itu sebabnya aku bekerja lebih keras daripada orang lain. Kalau dia ada lihat orang lain di dalam kasih karunia bekerja keras, dia katakan, aku harus bekerja keras. Aku harus bekerja keras lebih daripada rasul-rasul yang lain. Karena aku nggak mau kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan ini sia-sia. Ada orang yang udah mati buat aku. Gara-gara aku, orang itu mati. Karena itu aku mau menggantikan posisi orang itu. Supaya di saat dunia dia mati buat saya, dunia tetap bisa merasakan kehadirannya. Dunia nggak rugi. Justru beruntung. Karena dia mati untuk satu orang yang seperti aku. Aku mau, walaupun aku nggak sempurna, aku mau berusaha. Ya, itu namanya hidup yang berusaha ya, hidup yang di dalam kasih karunia. Kalau dia bisa ngelakuin sesuatu, dia katakan itu bukan karena hebatnya aku. Itu semua karena anugerah. Kalau aku punya niat baik pun, itu karena Tuhan baik sama aku. Kalau aku melayani, itu karena Tuhan yang taruh hati melayani. Bagian aku cuman available aja, mau aja. Itu ya, Jan. Oke. Jadi kalau buat orang-orang yang masih punya pemikiran seperti itu, atau susah untuk keluar dari pemikiran seperti itu, kayak buat mereka mungkin kayak logikanya adalah ya itu kenyamanan untuk berdosa gitu. Jadi kayak kalau lagi mau dosa nih, ya udahlah toh aku akan diampunin juga gitu. Kayak gimana keluar dari pola pikir itu? Karena at the end of the day aku rasa banyak orang yang pingin merdeka dari dosa. Ya. Kan? Dan kita tahu kalau hukum Taurat kayak message kalau jangan berdosa itu nggak menyelamatkan kita dari dosa. Ya. So gimana kita bisa keluar dari cycle itu? Oke, di Yohanes sadar ini. Yohanes suatu kali bilang dalam Yohanes 1 dia bilang gini. Saudara-saudaraku, aku berkata kepadamu, janganlah kamu berdosa. Jadi dia ingin supaya manusia jangan berdosa ya. Iya.
Tapi lanjut ayatnya agak nggak sinkron karena dia katakan kayaknya tegas banget, jangan berdosa supaya kamu jangan berdosa. Tetapi jikalau kamu berdosa, kita punya pengantara di antara kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling bukan karena itu. Karena itu hendaklah kamu mengaku dosamu. Jikalau seseorang mengaku dosanya, maka Tuhan akan menyucikan dia dari dosanya. So kayaknya nggak sinkron ini. Kalau udah ngomong jangan berdosa, harusnya jangan kasih alternatif gitu ya kan. Tapi dia seperti kasih di saat dia ngomong jangan berdosa. Tapi kalau berdosa ada Tuhan loh. Kenapa? Karena manusia berubah bukan karena penghakiman, John. Firman Tuhan katakan kasih selalu menang, love never fails. Orang berubah karena diterima, karena mendapatkan pengampunan. Makanya Yesus nggak pernah menghakimi orang lain. Yang dihakimi oleh Yesus cuma satu sepanjang Alkitab Injil, yaitu orang yang merasa bisa benar oleh karena kekuatannya sendiri. Hai engkau ahli Taurat orang Farisi, gitu. Karena mereka ngerasa benar, self-righteous. Nah, jadi bagi orang yang berdosa, saya mau katakan, kalau engkau ingin keluar lepas dari dosa, satu hal, kan ada dibilang, bahwa hukum kedagingan dikalahkan oleh hukum roh. Setuju nggak? Kita udah belajar minggu lalu bahwa by law of the flesh itu bawa kematian, tapi law of the spirit bawa kehidupan, kan gitu kan? Nah, jadi ini perang nih. Apa yang harus kita lakukan? Satu, sederhana. Jangan hidup di dalam hukum daging. Jangan berusaha kalahkan daging. Tapi hiduplah oleh roh. Kalau mau tanya sama saya, daripada kamu sibuk ngalahin dosa, lebih sibuk sekarang bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun kecintaanmu kepada Tuhan. Tambah-tambahkan kekagumanmu kepada Dia. Kalau di tengah jalan engkau jatuh, bangun lagi. Ada Kristus pengantara kita yang menyucikan kita. Kalah, bangun lagi. Tapi bangun terus kekagumanmu. Sampai pada satu titik, Kristus jadi begitu indah dan dosa jadi begitu menjijikkan. Di saat itulah kita menang. Hukum roh menang. Pernah dengar istilah ada anjing hitam, anjing putih berantem, siapa yang menang? Kalau aku sih pernah. Nggak tahu yang lain. Kasih tahu ya. Jawabannya nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita mau tahu, kita jawabannya sederhana, jawaban garing-garingan adalah yang dikasih makan lebih banyak. So daripada anjing hitam, anjing putih, kamu pengen matiin anjing hitam nih, kedagingan dosa dalam hidup kita. Caranya bukan dengan mati-matian pukulin dia, gebukin, karena kemungkinan sama kekuatannya. Apa yang kita lakukan? Sederhana. Roh kita yang kita kasih makan. Fokus, kasih makan anjing putih. Begitu anjing putih besar, anjing hitamnya nggak dikasih makan, suatu saat nanti anjing hitamnya akan meringkuk mati sendirian, dan dengan gampang anjing putihnya gigit dia, ngusir dia. So daripada kita sibuk cari cara mengalahkan dosa, saya mau katakan Yesus sudah kalahkan dosa 2000 tahun yang lalu. Sengatnya penalti atas dosa, hukuman, supaya kita nggak usah khawatir lagi, nggak usah khawatir ngalahin dosa. Udah, singkirkan cara itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Hidup dia dalam roh. Hidup mengasihi dia, mencintai dia, mengagumi dia. Pandang karya salib, di atas kayu salib itu dia mati gantiin kita. Bilur-bilurnya itu ditanggung untuk nyembuhin kita. Wow. Dan lain sebagainya, teman-teman. Di saat kamu kagum sama dia, kamu punya kekuatan untuk ngalahin dosa. That is Christianity. Wow. Siapa yang diberkati so far, teman-teman? Gimana? Sepi nih. Wow. Saya bergumul sekian lama loh. Saya dulu masturbasi 3 kali sehari. Udah kayak minum obat, tuh ngebayangin. Nonton film porno dan lain sebagainya. Nggak bisa. Kamu mau caranya gimana gitu? Karena hukum kedagingan akan bawa drag kita terus ke situ. Karena itu udah nature udah dibawa di dalam kita udah biasain itu. Gue dari kelas 6 SD udah ngelihat yang kayak gitu. Mau gimana? Bagi saya, satu-satunya cara bukan saya ngalahin. Bukan dengan kekuatan saya self-righteous atau self-help istilahnya. Wow, detox pikiran dan lain. No. Aku bangun kekaguman sama Tuhan.
Sampai aku ngerasa, pertama, adakah di saat aku ngebangun kekaguman, baca firman-Nya, ngelihat kuasanya, belajar kasih karunia-Nya, adakah di tengah-tengah itu aku jatuh? Iya, aku jatuh. Dan setiap kali aku jatuh, aku jijik dengan kejatuhanku. Aku nggak enjoy, teman-teman. Aku bangun lagi, tambah lagi kekaguman sama Tuhan. Akhirnya Tuhan itu begitu indah, dan aku nggak mau tukarkan dengan hanya kedagingan yang cuman kepuasan cuman berapa menit doang. So, kehidupan kekristenan adalah itu, gitu. Dosamu nggak membuat Tuhan kurang sayang sama kamu. Pernah dengar kata-kata itu? Dosamu nggak buat Tuhan kurang sayang sama kamu. Tapi yang pasti dosamu tiap kali kamu berdosa membuat kamu kurang sayang sama Tuhan. So bangunlah sayangmu sama Tuhan lah. Wow. Dosa yang lain akan runtuh, gitu ya. So good. So good. Aku rasa ini pengharapan ya buat banyak orang juga yang ya memang ini pengharapan. This is the message of hope. Di mana kita bisa menang lawan dosa karena Yesus Kristus, karena kasih karunia. That's the gospel. Wow. Kita tinggal punya 2 menit lagi. So far nggak ada pertanyaan. Kalau ada yang mau lempar pertanyaan last minute boleh sekali. Tapi kalau enggak, maybe bisa last words Bang, pesan buat kita di youth, dan mungkin bisa ditutup dengan doa berkat sekalian. Minggu depan aku khotbah tentang rest. Jadi kalau ada waktu, teman-teman boleh lihat di umum sedikit intip-intip lah, walaupun tetap datang ibadah VIP. Aku tentang rest, tentang istirahat di dalam anugerah Tuhan. Hidup kita itu harus rest. Harus rest. Tenang gitu. Tenang. Kalaupun kita mengerjakan sesuatu, kita berbuat baik, itu out of rest. Tuhan menciptakan manusia di akhir hari ke-6. Setuju nggak? Di akhir hari ke-6. Setelah itu dia beristirahat. Tuhan beristirahat bukan karena capek loh. Tuhan beristirahat karena semua pekerjaannya sudah sempurna, sungguh amat baik, dia katakan. Dia puas, dia menikmati dirinya sendiri. Kenapa? Karena mau siapa lagi dinikmati? Dialah yang paling indah. Tuhan cukup dengan dirinya. Nah, dia minta manusia seluruh ciptaannya rest juga di hari ke-7. Yaitu supaya apa? Supaya menikmati segala kebaikan dan segala penyediaannya. Hari pertama sampai ke-6 Tuhan sediakan semuanya yang dibutuhkan manusia. So pertama, lihat, hari ke-6 terakhir, di akhir hari ke-6 Tuhan ciptain manusia. Hari pertama manusia hidup adalah hari ke-7. Adalah hari rest. Hari beristirahat, di mana dia nikmati keindahan Tuhan, enjoy jalan sama Tuhan, ngelihat semua dengan mata imannya, penyediaan dengan Tuhan. Setelah dia rest, hari kedua sampai hari ke-7, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu gitu, dia lakukan apa? Dia bekerja. Restnya kita bukan menghilangkan pekerjaan kita, teman-teman. Karunia Tuhan bukan menghilangkan kita dari kewajiban untuk bekerja. Kasih karunia Tuhan justru memberi alasan yang tepat untuk bekerja. Aku udah rest, Tuhan pasti akan sembuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan, Tuhan pasti sediakan sorga. Apapun yang kulakukan di hari kedua, waktu dia keluar dari rest atau sabat, dia keluar, tau nggak apa yang lakukan? Semuanya dilakukan out of rest. Aku sekarang udah nggak usah pikiran yang gitu-gitu, nggak usah pikirin ngalahin dosa, nggak usah pikirin yang lain-lain, pencukupan dan lain sebagainya. Yang aku lakukan adalah bagaimana hidupku memuliakan Tuhan lewat apapun yang aku lakukan. Aku adalah duta kerajaan Allah. Tuhan telah mempercayakan dunia untuk aku taklukkan, untuk aku nyatakan kebesaran Tuhan. So di saat itulah kita bisa hidup maksimal di hadapan Tuhan. So Tuhan udah siapin segala sesuatunya. Tuh, jangan percaya bahwa Tuhan sanggup. Percayalah juga Tuhan telah. Saya ulangin. Jangan hanya percaya Tuhan sanggup, tapi percayalah Tuhan telah beri semuanya. Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan berikan kamu kelayakan untuk melayani Dia. Jangan lagi tergantung dosa. Boleh ambil waktu 1 menit, John? Ya, silakan. Saya mau katakan, tahu nggak? Di dalam Alkitab ada namanya the law of first mention. Kalau kita mau tahu arti satu kata yang paling original, maka lihatlah kata itu pertama kali ditemukan di Alkitab di mana. Itu arti originalnya. Nah, kata kasih karunia atau favor atau grace pertama kali ditemukan digunakan di saat kisah Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dikatakan seperti, and Noah found favor before the Lord.
Nuh menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan. Dan perjanjian lama adalah bayang-bayang, perjanjian baru adalah kenyataan. So itu adalah figuratif. Tahu nggak arti kata Noah? Noah atau Nuh artinya adalah rest. Jadi kita hanya bisa menemukan kasih karunia di saat kita bisa rest. Kita tenang, percaya kepada Dia, berharap hanya pada Dia aja, teman-teman. Karena Nuh percaya mendapat kasih karunia, dia diselamatkan. Kata selanjutnya, found favor, adalah Yusuf. Yusuf karena dia dapat kasih karunia Tuhan, dia dapat keberhasilan dan dapat perkenanan di mata tuannya. Nggak peduli dia diletakin penjara, jadi budak, dia selalu jadi yang terdepan. Dia dapat perkenanan, dapat keberhasilan. Dapat keselamatan, dapat keberhasilan. Kata selanjutnya favor ditemukan di Alkitab, selanjutnya banyak banget. Tetapi di perjanjian baru ada Maria. Maria, waktu malaikat datang dikatakan, berbahagialah engkau, hai engkau yang dikaruniai, engkau yang found favor. Dikatakan menemukan kasih karunia. Kasih karunia membuat kita dilayakkan untuk membawa Kristus dan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia, melayani Dia. Engkau dilayakkan kasih karunia, karena kasih karunia. Jangan ada intimidasi lagi. Dan yang puncaknya, kasih karunia ditemukan waktu Yesus dalam Lukas 2. Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi Allah dan manusia. Makin dikasihi Allah itu bahasa Inggrisnya found favor. Karunia membuat Tuhan berkenan pada kita. Tuhan nggak pernah marah lagi pada kita. Kita dianggap anak. So semuanya kita temukan dalam kasih karunia. Tuhan telah sediakan itu lewat karyanya di atas kayu salib. Jesus is the game changer hubungan kita dengan Tuhan. So mari hidup di dalamnya, teman-teman. Respon itu dengan iman. Percaya kamu sudah diberkati, kamu sudah diampuni, kamu sudah direncanakan untuk menjadi berhasil, teman-teman. Hiduplah respon itu, ambil, terima semua berkat itu. Engkau diberkati, engkau dilimpahkan supaya hidupmu bisa jadi berkat buat orang lain. Terima semuanya dan jalani hidup lebih enteng. We fight from victory, not for victory. Kita udah menang. Aku doa lo, yuk. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Biar mereka menikmati karya kasih karunia yang Tuhan sediakan di atas kayu salib. Hidup kami nggak struggling untuk mencoba meyakinkan Tuhan bahwa kami pantas diberkati. Untuk mencoba memotivasi Tuhan supaya Tuhan loloskan permintaan dan permohonan hidup kami. Enggak, segala yang baik, berkat yang sempurna, anugerah yang tanpa cacat disediakan dalam Kristus, dan di dalamnya tidak ada bayangan karena pertukaran. Semuanya baik, semuanya indah. Engkau sediakan bagi kami. Dan biar hari lepas hari kami bertumbuh dalam kekaguman. Tiap hari Engkau membukakan mata hati kami sehingga kami bisa unlock the blessing that you have given us through the cross, Tuhan. Biar kami unlock kehidupan. Tiap-tiap hari kami menemukan kasih karunia yang baru. Tiap hari-hari kami temukan rahasia-rahasia keindahan dan kekaguman akan Engkau. Dan sementara kami menjalaninya, kami dapati hidup yang maksimal. Kami dapati kemenangan demi kemenangan terhadap kedagingan-kedagingan kami yang telah kami biasakan di masa lalu di saat kami menjadi seteru Allah. Hari ini, berkati anak-anak-Mu. Kelepasan, berkat, kelimpahan, pengampunan, kesembuhan, dan segala yang baik dicurahkan dalam anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.